Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang udah sering nonton, baik yang di Palangkaraya, Jakarta, Surabaya, ataupun di kota-kota sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita main games, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ayo kita yel-yel bareng-bareng biar lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. More
sembah Tuhan, kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini bagi kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama katakan, terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkah. Katakan damai-Mu, damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, yes, Kau Raja Damai Tuhan. Raja Damai bersamamu, kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Tuhan penyelamat kami. Thank you Jesus, Kau sudah datang ke dunia untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap melanjutkan acara ini, semuanya katakan amin. Wuhuu. Saatnya games. Games kita pada hari ini adalah menyusun salib. Nah, jadi cara mainnya adalah mereka akan menyusun gelas-gelas ini ke bentuk awal, yaitu berbentuk salib. Siap? 1, 2, 3, mulai. Oke, pemenangnya adalah Kak Jiren. Kalian juga bisa coba games ini di rumah. Bye-bye. Halo semuanya. Nah, mungkin kita lagi liburan ya, bukan mungkin ya, pasti kita lagi liburan ya, karena adalah Jumat Agung, di mana kita yang harusnya sekolah karena kita merayakan kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jadi kita semua libur gitu ya. Nah, hari ini misalnya punya pertanyaan, siapa di sini yang suka main HP? Ya, main games atau mungkin nonton YouTube atau apapun yang having fun? Ya, semuanya. Saya juga ya, termasuk salah satunya. Bisa juga suka main games, nonton drakor terutama ya. Nah, tapi siapa di sini yang tidak suka obey atau tidak nurut ya? Jadi kalau misalkan, ayo stop looking at your phone, stop playing games, ayo makan yang betul, atau mungkin belajar, do your homework gitu ya, jangan main terus, or clean up your stuff gitu ya. Kadang kita, aduh mami gitu, atau kita nggak mau nurut, justru kita ya oke mami oke, tapi nggak kita lakukan gitu ya. Pasti di antara kita sering lah, bisa juga dulu waktu masih kecil ya, bahkan sekarang pun kadang ada hal-hal tertentu yang kalau udah disuruh nggak langsung dilakukan. Itu kadang kita namanya nggak obey ya, nggak nurut. Nah, tapi hari ini ada seorang yang sangat taat ya, walaupun dia adalah orang yang sangat hebat, sangat luar biasa, sangat tidak bisa digambarkan dengan kata-kata yang manusia ya, nggak bisa dikotakin dengan manusia. Pokoknya very powerful, very awesome, very great. Orang tapi yang sangat juga obey dan taat terhadap perintah bapaknya. Nah, hari ini kita lanjut dengan cerita kita di mana setelah Tuhan Yesus ditangkap, ya, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibawa ke sana sini sampai akhirnya Tuhan Yesus itu dibawa untuk menemui Pontius Pilatus. Nah, imam-imam kepala mereka mulai berunding ya, mereka mulai memikirkan Tuhan Yesus nggak bisa dibiarkan ya, dia harus segera dibunuh atau istilahnya disingkirkan dari dunia ini supaya tidak semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Nah, oke, akhirnya mereka sudah mulai memikirkan segala macam bla bla bla, mereka mulai memikirkan caranya bagaimana Tuhan Yesus ini bisa dihukum mati. Nah, lalu mereka mulai mau membawa Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus, dan di sana Yudas Iskariot, siapa itu masih ingat? Yes, murid yang menyerahkan Tuhan Yesus, yang mengkhianati Tuhan Yesus, dia mulai merasa menyesal ya. Dia merasa aduh Tuhan Yesus ini nggak salah apa-apa, hanya karena 30 keping perak aku itu berbuat seperti itu. Akhirnya dia mengembalikan uangnya, lalu dia melakukan suatu hal yang sangat buruk ya, yang tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru, sangat buruk. Dia menyakiti dirinya sendiri ya. Lalu setelah itu akhirnya imam-imam kepala ini mereka menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus ya, yang adalah wali negeri saat itu. Lalu dia bilang sama wali negeri itu tentang permasalahan bla bla bla. Wali negeri itu tanya sama Tuhan Yesus, "Siapakah engkau? Engkaukah raja orang Yahudi?" Terus Tuhan Yesus gak jawab apa, Tuhan Yesus cuma bilang, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu mereka
imam kepala itu menyatakan begitu banyak tuduhan palsu tentang Tuhan Yesus, terus Pilatus tanya sama Tuhan Yesus, tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan yang saksi-saksi terhadap engkau? Kok kamu gak jawab apa-apa? Kok kamu bantah gitu ya? Kok kamu diam aja gitu ya? Akhirnya Pontius Pilatus juga bingung juga nih mau ngapain gitu ya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini gak salah, dia juga mengerti. Lalu di momen itu adalah momen hari raya, di mana ada sebuah kebiasaan ya, wali negeri atau orang Romawi itu boleh membebaskan salah satu tahanan orang Israel gitu ya, yang disetujui oleh masyarakat banyak. Nah di saat itu ada penjahat yang sangat pokoknya sangat istilahnya sangat jahat, gila gitu ya, namanya adalah Yesus Barabas. Dia juga ditangkap pada saat momen-momen itu. Lalu Pontius Pilatus ini menawarkan untuk membebaskan salah satu dari kedua orang ini ya. Yesus Barabas, si penjahat yang sangat jahat ini, atau Yesus yang disebut dengan Kristus. Nah, karena semua orang istilahnya dihasut oleh imam-imam kepala, akhirnya semua orang itu apa? Mereka mau menghendaki si Yesus Barabas yang jahat ini yang dibebaskan. Dan Yesus yang disebut Kristus ini yang disalibkan, gitu ya. Lalu beneran ya, seperti yang dikatakan, mereka semua bebaskan Yesus Barabas, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mereka semua berteriak-teriak sampai akhirnya Pontius Pilatus bingung, kalau dibiarkan nanti lama-lama mereka akan melakukan tindakan kekerasan ya, karena mereka banyak sekali orang. Akhirnya Pontius Pilatus bilang, oke, dia dikasih pesan sama istrinya ya, kamu jangan ikut-ikut loh, jangan dihukum loh, karena istrinya Pontius Pilatus ini juga adalah salah satu wanita yang mengikuti Tuhan Yesus. Kamu akan berbuat dosa, pokoknya istilahnya dia ngasih surat kepada Pontius Pilatus, memperingati Pontius Pilatus untuk nggak sampai menyakiti Tuhan Yesus. Tapi Pontius Pilatus nggak berani dong sama orang sebanyak ini ya, dia juga takut. Akhirnya dia minta ember ya, dia minta baskom, istilahnya tempat air. Dia mencuci tangannya di depan semua orang dan dia bilang, saya tidak ikut berdosa atas darah orang ini. Misalnya Tuhan Yesus itu tadi ya. Lalu orang-orang banyak itu, gak apa-apa, biarlah darah Tuhan Yesus itu ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Pokoknya salibkan dia, salibkan dia. Oke, singkat cerita, lalu beneran ya Tuhan Yesus diserahkan oleh Pontius Pilatus kepada tentara-tentara untuk disalibkan. Dan sebelumnya dipukuli dulu, disiksa dulu ya. Kalau kita mungkin sempat nonton atau pernah nonton cerita tentang ketika Tuhan Yesus disiksa itu, kita akan sangat serem sekali pokoknya. Lalu akhirnya saudara-saudara itu bawa Tuhan Yesus menuju ke keliling ya. Lalu dia apa yang dilakukan oleh saudara-saudara itu, mereka membuat mahkota dari duri ya, mahkota dari duri. Bayangkan mahkota itu dari duri itu ditempelkan di kepalanya, lalu jubah Tuhan Yesus itu dicopot ya, jubahnya dicopot, lalu jubahnya itu diundi siapa yang boleh dapat jubahnya itu. Lalu setelah itu dia memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan sambil ngolok-ngolok, ngecek-ngecek, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka wah ketawa-ketawa, mereka menghina, meludahi Tuhan Yesus, mengecek, pokoknya melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap Tuhan Yesus. Dan akhirnya kemudian mereka baru bawa dia keluar untuk disalibkan. Itu tentara-tentara ya. Jadi mereka istilahnya membuli Tuhan Yesus di dalam tempat pengadilan itu. Lalu setelah Tuhan Yesus mulai berjalan ya, dia bawa salibnya, dia jalan karena dia sudah luka semua, dia udah mulai nggak bisa berjalan dengan baik, dia jatuh, semakin lama dicambukin oleh tentara-tentara itu. Lalu di tengah-tengah perjalanan ada seorang bernama Simon dari Kirene ya. Lalu Simon itu dipanggil oleh tentara itu, dipaksa untuk memikul salibnya Tuhan Yesus. Ya, dia menolong Tuhan Yesus berjalan, dia pikul salibnya sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Nah, di sana tempatnya Tuhan Yesus disalibkan ya. Sebelum itu dia kasih Tuhan Yesus minuman anggur ya, dicampur dengan empedu sangat pahit. Ketika diminum sudah nggak bisa diminum lagi karena rasanya nggak enak banget gitu ya. Lalu setelah itu beneran itu tentara-tentara itu melakukan hal yang sangat buruk ya untuk mengecek Tuhan Yesus. Mereka sekali lagi mengundi pakaian Tuhan Yesus untuk dibagi-bagikan. Lalu setelah itu dia memasang sebuah tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi di kayu salib itu. Kemudian dia disalibkan ya, disalibkan di tengah. Jadi ada 3 salib, Tuhan Yesus di tengah, yang kanannya seorang penjahat, kiri juga seorang penjahat. Di zaman itu orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang benar-benar melakukan penjahatan yang sangat keji. Tapi Tuhan Yesus itu nggak melakukan apa-apa, tapi dia disalibkan di situ. Lalu banyak orang yang lewat ya di sana ya, mereka lalu menghina Tuhan Yesus ya, mengata-ngatai Tuhan Yesus, bilang, hei katanya bisa merubuhkan bait suci terus bangun 3 hari, kok turun dari salibnya nggak bisa gitu ya. Lalu ada juga yang bilang ngolok-ngolok lagi ya, imam kepala juga, semua orang Farisi juga ngolok-ngolok. Lihat tuh, orang lain dia selamatkan,
tapi dia sendiri nggak bisa dia selamatin, dia nggak bisa turun dari salib itu. Tuhan Yesus bukan nggak bisa turun, ya kan? Kalau kita tahu semua ceritanya, Tuhan Yesus itu maha kuasa, tapi itu yang harus dia lewati gitu ya. Nah akhirnya setelah itu jam 12 mulai gelap ya, suasana gelap selama 3 jam sampai jam 3, jadi mulai jam 12 Tuhan Yesus mulai dia berseru ya, Eli Eli lama sabachthani, dengan suara yang sangat nyaring. Orang-orang sekitar, dia panggil Elia tuh. Padahal artinya ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan akhirnya setelah itu salah satu dari tentara itu dia mencucukkan anggur yang asam itu ya, lalu dia kasihkan kepada Tuhan Yesus untuk minum. Setelah itu Tuhan Yesus berteriak lagi dengan suara yang nyaring, dia menyerahkan nyawanya. Ya, ada yang bilang, coba lihat tuh, jangan-jangan Elia datang yang mau menyelamatin dia. Tapi enggak ya, ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, bait suci terbelah jadi 2 ya, tabir bait suci terbelah jadi 2, dan kuburan-kuburan itu terbuka, banyak orang-orang kudus yang meninggal dibangkitkan lagi. Lalu mereka menampakkan diri kepada begitu banyak orang di kota-kota ya. Dan orang-orang di sana, kepala pasukan, prajurit-prajurit, semua orang ada di sekitar itu ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, mereka berkata seperti ini, sungguh ya ini adalah anak Allah. Ya, karena mereka menyaksikan ya ketika Tuhan Yesus mati, banyak hal heboh terjadi dan mereka jadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan begitu juga perempuan-perempuan ada di sekitar itu ya, mereka melihat dari jarak jauh ya, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yusuf, dan juga banyak perempuan-perempuan lain yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka juga melihat dari jauh dan mereka sangat sedih karena Tuhan Yesus sudah mati. Nah, mungkin ceritanya nanti lanjut lagi besok ya, Minggu ya, jangan sampai nggak nonton, oke? Nah, di momen-momen yang dalam momen-momen di mana Tuhan Yesus itu istilahnya disiksa, disalibkan, pokoknya momen-momen Tuhan Yesus sangat-sangat menderita dan sangat-sangat merasa kesakitan. Sebetulnya Tuhan Yesus bukan nggak bisa melepaskan dirinya, ya nggak sih? Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang sangat hebat, dan terbukti ketika dia sudah mau menyerahkan nyawanya, gempa bumi, gelap gulita, bahkan istilahnya itu ya, tabir itu apa? Tirai bait suci terbelah jadi 2 begitu ya. Nah, kita bisa lihat dari kejadian itu semua betapa Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Ya, begitu Tuhan Yesus itu hebat. Dia bukan tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia mau tetap taat di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan kita semua dari dosa, dari dosa-dosa kita ya. Nah, makanya hari kita belajar sama-sama ini, kita mau belajar sama-sama apa? Untuk taat. Taat seperti Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus yang hebat aja bisa taat, apalagi kita, ya nggak sih? I want to be obedient like Jesus. Ya, kita sama-sama ngomong ya. I want to be obedient like Jesus. Ya, kita mau sama-sama belajar taat seperti Tuhan Yesus taat. Benar-benar taat sampai selesai tugasnya. Dia nggak berusaha untuk melarikan diri, tapi dia benar-benar mentaati Bapaknya sampai tugasnya selesai. Ya, bukannya dia nggak bisa pergi, bukannya dia nggak bisa melarikan diri, tapi dia benar-benar mau taat sampai selesai tugasnya dan ya. I want to be obedient like Jesus. Nah, mungkin buat kita semua, kita juga bingung kenapa kok kita harus taat, ya nggak sih? Kenapa kok kita harus taat seperti Tuhan Yesus? Taat itu sebenarnya satu hal yang mungkin sebetulnya bisa dikatakan gampang tapi juga susah ya. Kayak misalnya nih, kita dapat dibilangi mami, ayo belajar, kita nurut belajar. Sama kayak kita makan nih telur ini ya. Pasti kalian tahu lah ini makanan apa ya, nggak perlu sebutin namanya. Nah, kalau seandainya kita bilang kita belajar tapi kita nggak belajar, itu sama kayak ini ya. Kita masukkan makanan ke dalam sini, oke? Lalu waktu di sekolah, gitu ya, mungkin guru kita ngomong, ayo, nama siapa? Christine, bikin tugasnya, belajar yang rajin supaya nilai nggak jelek. Kalau kita lakukan dengan baik, kita kerjakan tugas dengan baik, kita seperti kayak makan burger ini langsung, enak. Nah, tapi kalau kita nggak lakukan seperti kita makan itu seperti ini, kita cabut bagian bakunya, kita masukkan dalam sini. Ada perintah apa lagi yang lainnya yang kita sering nggak lakukan? Mungkin kita nggak boleh nonton karena nilai kita jelek, nggak boleh nonton YouTube, tapi kita sembunyi-sembunyi nonton YouTube. Atau kita ikutin, nggak nonton YouTube. Kalau nggak nonton, kita makan secara langsung. Tapi kalau kita tetap nonton YouTube sembunyi-sembunyi, nah, hanya kita taat ya. Semua makanan tadi, hasil akhirnya bisa kita tambahkan saus di sini, jadi lebih enak ya. Saus, chili sauce atau tomato sauce apapun. Tapi kalau kita nggak taat, sama kayak kita masukkan sausnya ke dalam sini nih. Oke. Campur di sini ya. Lalu, nih siapa yang suka makan ice cream? Ya, kita semua.
Orang tua kita bilang, ayo kamu belajar yang rajin ya, kalau nilainya bagus nanti kita bisa jalan-jalan, atau mungkin kalian latihan terus, ayo ujian piano supaya nilainya bagus. Kita nggak nurut, atau kita nurut. Kalau kita nurut itu sama kayak kita makan es krim ini langsung begini. Enak, ada coklatnya. Tapi waktu kita nggak taat, itu sama kayak kita masukkan es krimnya ke dalam nih blender ini ya. Nah, di momen-momen kita nggak taat, kita mulai memasukkan barang-barang di dalam sini. Lalu, mungkin momen-momen kita nggak taat ya, itu nggak akan langsung kelihatan hasilnya. Saat kita nggak nonton YouTube sekali, saat kita nonton YouTube sekali, sembunyi-sembunyi. Saat kita nggak kerjakan PR, saat kita nggak belajar sungguh-sungguh, saat kita nggak merapikan barang-barang kita, saat kita tidak mendengarkan apa yang parents kita katakan. Itu mungkin nggak akan kelihatan langsung hasilnya. Tapi lama-kelamaan, karena kita sering banget nggak turut ya, nggak taat, akhirnya ini yang terjadi. Nah, semuanya jadi satu. Momen-momen nggak OB kita itu numpuk ya nggak sih? Nggak mungkin kan bisa hilang. Kalau nggak OB pasti kan numpuk ya, nggak numpuk. Lalu apa yang terjadi? Makanan yang tadi bisa kita makan one by one ya, yang bisa kita rasakan setiap rasanya satu persatu. Kalau kita nggak OB, itu sama kayak kita makan ini. Campuran makanan yang menurut Miss-nya, aku sih nggak mau coba sih. Kalian mau coba nggak? Boleh dicoba di rumah ya kalau mau ya. Tapi menurut Miss, kita akan lebih enjoy makan ini one by one daripada ketika kita masukkan semua jadi satu di sini. Ketidak-OB-nya juga seperti itu. Ketika kita nggak OB, kita mulai mengumpulkan hal-hal itu satu persatu ke dalam sebuah tempat. Lalu kita campur jadi satu dan kita makan sama-sama. Hasilnya apa? Tentunya sangat tidak mengenakan dan menyakiti kita, ya nggak sih? Kalau kita nggak OB seperti itu. Jadi makanya kenapa kita hari ini ya diajak sama-sama untuk apa? I want to be obedient like Jesus. Kita mau sama-sama diajak OB untuk seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu hebat, luar biasa, yang nggak ada salahnya, nggak ada keburukannya aja mau OB sama Bapaknya. Apalagi kita, ya kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, yang istilahnya banyak salahnya, banyak nggak bagusnya, tapi kita harus sama-sama mau belajar OB seperti Tuhan Yesus. Belajar OB semuanya dari awal sampai akhir ya, benar-benar taat, benar-benar melakukannya semuanya tanpa terkecuali. Karena apa? Kalau kita nggak OB, kita harus ingat ini. Kalau kita nggak OB, kita mulai mengumpulkan ketidaktaatan kita satu persatu, akhirnya jadi sesuatu yang bisa menyakiti kehidupan kita nanti. Mungkin sekarang nggak, tapi nantinya. Oke, so kids, jangan lupa ya. Kita mau belajar sama-sama hari ini. I want to be obedient like Jesus. Super kebenaran kita minggu ini adalah I want to be obedient like Jesus. Ayat penuntun kita diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 56 or Matthew 27 verse 1 until 56. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 2 ayat 8. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Or Philippians 2 verse 8. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami belajar untuk taat dan mengasihi Tuhan. Lebih lagi seperti Tuhan Yesus juga taat sampai mati untuk menyelamatkan manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, buat kesehatan orang tua kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, Joy Kids kita minggu ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. God bless you.